segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tempat ini bagus banget ya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Be glorified. Be magnified. Hallelujah. Hallelujah. Be glorified, Lift you high and glorify, name above all names. Lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all names. There's only one name above all names. His name is Jesus. Let's glorify. We lift you high and glorify. The name above all names. Lift you high and magnify. Oh Jesus. We lift you high and glorify. The name above all names. Oh, we lift you high. We lift you high and glorify. Name above all names. We lift you high and magnify. Jesus. We lift you high and glorify. Oh, name above all names. Oh, we lift you high. Lift you high and glorify. Name above all names. We lift you high and magnify. Only Jesus. Lift you high and glorify. Name above all names. Every voice sing, we glorify. We lift you high and glorify. Name above all names. We lift you high and magnify. Oh, Jesus. We lift you high and glorify. Name above all names. Oh, name above all names. Oh, you are name above all names. Oh, name above all names. Oh, name above all names. Name above all names. Selamat pagi semua. Selamat hari Selasa
Kita bertemu lagi di saat teduh pagi hari ini dan kita mau mulai saat teduh karena sudah jam 6 lewat. Kita mau menyatukan hati kita dalam doa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang begitu luar biasa ada dalam hidup kami sehingga hari ini kami bisa bangun. Meskipun dalam segala keadaan kami tetap bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, ada menopang hidup kami, menjaga dan mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau luangkan waktu yang terbaik untuk saat teduh, biar kami bisa siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, untuk menerima setiap perintah-Mu, untuk menerima setiap pengenalan akan Engkau. Karena kami lagi banyak belajar tentang pengenalan akan Allah, karakter-karakter Allah yang perlu untuk kami kenali dan kami akan saksikan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kami. Biar hari ini Tuhan dimanapun setiap audiens berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi keadaan mereka, kami percaya ketika kami ada untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus. Jadi kami percaya bahwa ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kami akan terima, ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah Engkau dipermuliakan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang baru aja bergabung. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran di pagi hari ini untuk kita bisa saat teduh bersama. Kita perlu ambil waktu teduh sebentar aja sebelum kita memulai untuk membaca renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 yang mengatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Allah adalah terang merupakan sebuah ungkapan metafora umum dalam Perjanjian Lama dan literatur Yahudi yang mengajarkan, menyatakan, dan menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan sama sekali di dalamnya. Bayangkan betapa luar biasanya Allah kita. Firman Tuhan yang mengatakan Allah adalah terang. Kita sulit untuk mengerti makna terang ini ya, karena seringkali kita anggap terang itu adalah sebuah lampu. Padahal kalau kita perhatikan, lampu itu menyinarkan terang, tetapi lampu itu masih bergantung dengan sumber lain untuk dapat menyinarkan cahaya. Betul? Kalau ada listrik, kita bisa mendapatkan terang, tapi kalau listriknya nggak ada, ya kita nggak bisa untuk mendapatkan terang dari lampu. Tapi Allah berbeda. Allah adalah terang. Allah bukanlah cerminan terang, pantulan terang, tidak. Allah adalah terang. Dan sumber terang dan hidup itu ada di dalam Allah sendiri.
sehingga Allah tidak bergantung terhadap makhluk lain atau benda lain. Mazmur 4 ayat 7 mengatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Nabi Yesaya pernah mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Allah adalah terang dan terang itu telah datang kepada kita, serta kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita, sehingga kita bisa bangkit dan menjadi terang. Kalau terang Allah itu belum datang kepada kita, kemuliaan Tuhan itu belum terbit atas kita nggak bisa bangkit dan menjadi terang. Berbeda sekali dengan kegelapan yang merupakan sebuah ungkapan metafora untuk dosa, ketidakbenaran, dan kejahatan. Sangat berbeda sekali dengan Allah yang adalah terang. Satu Yohanes 2 ayat 8-11 mengatakan, namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, dan karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Allah adalah terang tanpa kegelapan. Sehingga seseorang yang benar-benar memiliki hubungan dengan Yesus akan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dengan apa nih kita dapat menyaksikan bahwa seseorang itu adalah pengikut Kristus yang sejati? Dengan menggunakan kasih sebagai standar untuk membuktikan apakah seseorang sesuai dengan terang Allah yang dalam hidupnya atau tidak. Itu sebabnya Yohanes menuliskan kalimat ini.
memberikan kita nasihat untuk senantiasa berjalan dalam terang. Seperti apa bukti bahwa kita sedang berjalan di dalam terang? Dengan menunjukkan kasih kepada sesama sebagai sebuah tindakan yang didatangkan dari sukacita atas persekutuan kita dengan Yesus. Jalan hidup para pengikut Yesus pasti akan mencerminkan karakter Kristus melalui hidup mereka. Jalan hidup di sini sedang berbicara tentang perkataan dan perbuatan. Ya, semua perkataan dan perbuatan kita harus selaras. Apa yang kita katakan harus kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Yesus bukan hanya kita terima, bukan hanya kita ingat, tapi juga harus kita lakukan dalam hidup kita. Kemampuan setiap orang percaya untuk mengalahkan dunia datangnya dari kuasa Kristus. Ingat kembali bahwa kemarin kita sudah banyak belajar bagaimana kita yang telah dilahirkan dari Allah, kita yang telah menjadi milik Allah, dan kita yang diserupakan dengan anaknya yang tunggal, dapat membuat kita mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi simbol plus. Ya, makanya simbol salib itu begitu menginspirasi saya bahwa kasih Allah yang telah Allah berikan dalam hidup saya harusnya itu juga berjalan seimbang dengan kasih saya terhadap sesama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi saya membenci saudara saya. Saya gak bisa bilang bahwa saya dekat dengan Tuhan, tetapi hidup saya berada dalam perselisihan dengan orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Karena kasih Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kita kepada orang lain. Kebenaran ini sangat berbeda dengan guru-guru dan pengajaran palsu yang menekankan, mengajarkan, bahkan memerintahkan kebencian atau penolakan terhadap sesamanya. Justru setiap orang percaya akan memandang sesamanya sebagai saudara dan saudarinya. Apalagi sesama orang percaya. Kita ada memandang mereka, mengasihi mereka sebagai sesama anggota keluarga Allah. Hari ini kita bersama telah belajar tentang pentingnya kasih dalam pengalaman sebagai orang percaya. Orang yang memiliki iman dalam Yesus telah mengetahui bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Kepastian tentang hidup yang kekal itu datang dari kita yang mempercayai karya Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Mematuhi perintah Allah, khususnya perintah Allah untuk kita saling mengasihi, menjadi sebuah bukti bahwa keselamatan yang Allah telah mulai, yang Allah sedang kerjakan, itu sedang nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya saya senang sekali ketika firman Tuhan mengatakan bahwa
Allah yang mengerjakan keinginan, kehendak, termasuk juga kemampuan untuk kita bisa melawan godaan dunia. Jangan melupakan dua hal ini. Bagi kita orang percaya, berjalan dalam terang Tuhan pasti akan dibuktikan, ditunjukkan dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Terang Allah yang memancarkan keilahiannya dan membuat kita bisa mengenal karakter keilahiannya adalah sebuah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hari ini, sebagai anak-anak Allah, mari kita ingat lagi hal ini. Mari kita turut ambil bagian dalam memperkenalkan karakter Allah terhadap orang-orang di sekitar kita. Artinya, kita hidup, kita berkata-kata, kita berperilaku, kita berpikir untuk menyatakan karakter Allah yang adalah terang. Akhirnya, persekutuan orang percaya harus menjadi saksi bagi dunia ini. Persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita terhadap sesama harus menjadi saksi bagi dunia ini bahwa bukti iman sejati itu masih ada di dunia ini. Masih dapat mereka saksikan ada di dunia ini. Jangan kalah dengan dunia ini. Jangan kalah dengan kejahatan. Jangan kalah dengan tantangan. Jadilah anak-anak Allah yang menyatakan terang Allah, yang menyatakan kasih Allah. Ketika kita mengasihi sesama, ketika kita mengasihi bahkan orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, disitulah kita sedang menang. Kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita gak mau dikalahkan dengan ketidakbenaran. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini. Kami belajar bahwa Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan sama sekali di dalam Engkau. Kami sudah lihat begitu banyak perbuatan dan kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami lemah dan terbatas Tuhan. Itu sebabnya kami mau untuk mengandalkan firman-Mu. Kami mau mengandalkan kekuatan daripadamu untuk kami dapat melakukan firman ini. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah. Dan itu membuat kami beroleh keinginan dan kemampuan untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bantu hari ini kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan, karena kami rindu untuk menyatakan terang Allah bagi orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa kami gak mau dikalahkan dengan dunia. Karena Yesus telah mengalahkan dunia, kami beroleh kekuatan, kami beroleh keinginan untuk kami dapat mengikuti apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus telah nyatakan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini ada setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung, hadir. Kami percaya bahwa firman ini gak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman ini akan membuat kami punya dasar yang kuat. Kami bisa bertumbuh dan kami berbuah. Sehingga buah kebenaran itu dapat disaksikan, dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami dan dapat memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
Selamat pagi semua. Shalom. Iya, jadi pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ya, bahwa Allah adalah terang. Dan kita bersyukur firman Tuhan hari ini mengajar kita, mengingatkan kita, karena Allah adalah terang, maka kita akan hidup untuk mencerminkan terang Allah itu. Ya, jadi kita hanya mencerminkan, kita memantulkan. Ya, terang yang bisa kita pantulkan ini datangnya dari Allah yang ada dalam hidup kita. Nah, menariknya adalah sedikit ya, saya akan bagikan. Menariknya adalah dari pengertian Allah adalah terang. Ya, kita sudah banyak sekali menerima berkatnya Tuhan, perbuatannya Tuhan, karyanya yang luar biasa dalam hidup kita, dan banyak hal yang telah Allah kerjakan ya dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang tuh ketika mendapatkan hal itu gitu ya, mendapatkan semua kebaikan daripada Allah. Kebanyakan sih, nggak semuanya ya, kebanyakan. Itu mereka hanya fokus kepada ya udah antara Allah dengan saya, antara Allah dengan saya. Semua ini antara Allah dengan saya. Yang artinya cuma fokusnya kepada Allah aja. Yang kesesamanya dia lupakan. Itu kenapa ya? Oh ya, ini juga jadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Bahwa saya pikir, ya udahlah yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya jaga hati saya di hadapan Tuhan. Ya kalau sesama ya gak usah lah dipikirin. Padahal Yesus datang ke dunia. Ya, bukan hanya untuk menyatakan kehendak Bapa, tapi juga untuk menunjukkan kasih Bapa kepada sesama. Yang artinya kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, ya dalam inkarnasinya, kita sampai hari ini gak akan bisa mengerti, gak akan bisa mengetahui kasih dan kebenaran Allah itu seperti apa. Itu sebabnya Yesus harus menjadi bukti. Yesus harus menjadi sebuah pernyataan ya dari gambaran Allah yang sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan kita lihat bahwa dalam kitab Yohanes, Yesus adalah anak tunggal Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Jadi setiap kali kita mengenal, mendalami tentang perbuatan karya Kristus, gak jauh-jauh dari kasih dan kebenaran, kasih dan kebenaran. Dan saya mau katakan kasih Allah dan kebenaran itu yang telah kita terima pasti membuat kita juga bisa mengasihi dan menyatakan kebenaran kepada sesama. Tapi kenapa ya itu tidak terjadi secara langsung ya gitu kan? I don't know. Menjadi perenungan kita masing-masing. Dan hari ini kita belajar bahwa kemampuan orang percaya untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan yang namanya godaan, untuk mengalahkan yang namanya pengajaran-pengajaran palsu adalah melalui kuasa Kristus. Gak bisa kita pakai kekuatan sendiri. Orang kita ini masih dalam daging kok. Ya. Itu sebabnya kita belajar bahwa setiap orang percaya yang mengatakan bahwa ia telah menerima Kristus, yang artinya terang itu sudah ada dalam hidupnya, dia harus menunjukkan kasihnya kepada sesama. Nah ini beda banget ya. Beda banget sama pengajaran di luar sana. Beda sekali dengan pengajaran di luar dari firman Tuhan, dengan kepercayaan-kepercayaan di luar dari Kristus. Bahwa pengajaran di luar Alkitab mengatakan apa? Fokus kepada dirimu, ikuti isi hatimu, keinginanmu. Sedangkan dari firman Tuhan kita tahu
bahwa human hearts is deceitful. Yang artinya apa? Kita perlu untuk mengenal kebenaran, mendasarkan hidup kita pada kebenaran. Karena hati kita gak bisa dipercaya. Kita bilang kita ingin, ini baik kok, ternyata gak baik. Oh ini benar kok, ternyata gak benar. Gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya ya mudah sekali kok untuk kita bisa memperhatikan, mengobservasi dan membandingkan pengajaran-pengajaran di luar dari Alkitab yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Apa itu? Mereka gak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, mereka justru menekankan, mengajarkan kebencian atau penolakan terhadap sesama. Tapi tidak dengan firman Tuhan. Wah, kalau kita mau mendalami firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus mendalami firman Tuhan. Bahkan dari kitab Kejadian, ya dalam peristiwa pertama kali yang kita baca dalam Kejadian pertama, peristiwa penciptaan itu kita sudah dapat mengenal karakter Allah yang adalah kasih. Ya, jadi Allah adalah kasih dan kebenaran. Bukan hanya kita baru ketahui di perjanjian baru, enggak. Loh, perintah untuk mengasihi musuh kita itu udah ada dari perjanjian lama. Bagaimana kita harus memperlakukan ternak dari musuh kita, ya, yang tersesat, yang jatuh karena terlalu beratnya beban yang dia harus tanggung sebagai ternak itu. Kita harus bantu. Orang Israel harus mengambil beban itu dan membantu ternak itu berdiri sehingga dia dapat melanjutkan perjalanannya. Jadi firman Tuhan hari ini bagi saya bukan hanya memberikan angin segar, tapi menjadi sebuah peringatan yang sangat keras. Bahwa kalau ada orang, ya saya bacakan ya dari 1 Yohanes 2 ayat 8. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ia berada dalam terang tapi masih membenci saudaranya, sebenarnya dia masih dalam kegelapan. Tapi barang siapa yang mau mengasihi saudaranya, dia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Wah, ayat ini keras sekali. Terus gimana Kak? Kadang-kadang kan kita sebel ya. Nah, bedakan rasa kesal dan kebencian. Oh ya, kita bisa marah ketika ada orang yang memperlakukan kita atau mengatakan hal yang buruk terhadap kita. Tapi kebencian itu adalah hal yang berbeda. Kebencian itu adalah apapun yang orang lain katakan, lakukan, kita tetap sebel aja sama orang itu. Gak tahu, gak suka. Karena sebenarnya dia sudah membenci orang itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita cari tahu kenapa kita bisa benci orang itu. Apakah kita benci orang itu cuma karena beda pendapat, beda pandangan? Apakah hanya karena itu kah? Apakah artinya kita selalu ingin untuk di-approve? Kita selalu ingin untuk disetujui, mendapat pengakuan dari orang lain kah? Sehingga ketika ada orang yang tidak setuju dengan kita sebel, kita kesal, kita benci sama orang itu. Apa yang menjadi alasan kita sehingga kita membenci sesama kita? Wah, yang dia lakukan parah banget Kak. Keterlaluan, kok ada orang seperti itu? Ya,
Kebenarannya adalah orang itu hidup dalam kejahatannya karena dia tidak tahu kebenaran. Sehingga dia hidup dalam kejahatan. Bagaimana kita bisa untuk menyuruh orang itu hidup dalam melakukan kebenaran kalau dia nggak tahu kebenaran itu? Itu sebabnya ya, ketika saya merenungkan perkataan Yesus di atas kayu salib yang mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya, Yesus menyerahkan penghakiman itu kepada Allah Bapa. Bahwa ya, orang-orang yang melakukan, ya, yang menghendaki dan merencanakan dan melakukan penderitaan terhadap Yesus, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka belum terima, mereka nggak tahu tentang kebenaran, sehingga hidup mereka berada dalam kegelapan. Dan kalau kita perhatikan juga dalam Kisah Para Rasul, ketika para rasul itu menghadapi penderitaan, mereka berdoa dan mereka mengatakan, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal tersebut mengajarkan saya bahwa ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya direndahkan, ketika saya dijahatin oleh orang, saya mau menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Bagian Allah yang akan menjalankan penghakiman dan penghukuman. Dan bagian saya adalah untuk saya menerima, menyadari bahwa orang itu belum tahu kebenaran dan membuat orang itu hidup dalam kejahatan. Bagian saya adalah untuk mendoakan orang itu, bukan untuk membalas orang itu. Daging kita selalu inginnya untuk membalas balik jahatin orang itu supaya orang itu dapetin hal yang setimpal. Hal itu salah. Karena bukan bagian kita untuk membalas, untuk memberikan suatu hal yang setimpal dengan yang dia lakukan. Oh ya, mengampuni dan melupakan adalah hal yang berbeda. Kita perlu minta kekuatan dan hikmat daripada Allah untuk kita dapat mengampuni dan mengasihi sesama kita, khususnya orang-orang yang telah menyakiti kita. Tapi bicara tentang melupakan, mungkin sampai akhir hidup kita nggak akan bisa lupa. Tapi apa bedanya melupakan dan mengampuni? Ya, tadi kita ngomong ya, melupakan kita nggak akan bisa melupakan sebuah hal itu yang telah kita alamin. Tapi menariknya ketika kita sudah mengampuni, ketika hal itu muncul dalam pikiran kita nggak lagi kesal, kita nggak lagi sebel sama orang itu, kita nggak lagi menginginkan untuk membalas orang itu. Ya, Kak Ena bilang, wah masih ada zaman sekarang anak-anak Tuhan model balas dendam gitu. Ya, karena ada begitu banyak juga orang-orang yang masih menginginkan untuk saya yang paling pantas untuk membalaskan gitu ya. Saya yang paling tahu Tuhan bagaimana bisa membalas orang itu setimpal dengan yang dilakukan. Saya mau katakan itu akan mempersulit hidupmu. Itu justru akan memperberat hidupmu. Biarkan pembalasan itu menjadi bagian Tuhan. Biarkan penghakiman dan penghukuman itu menjadi bagian daripada Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi dan mendoakan orang itu. Ya, sampai hari ini saya gak pernah lupa tentang apa yang orang lain katakan, apa yang orang lakukan dalam hidup saya. Saya belum bisa lupakan hal itu. Tapi yang berbeda adalah ketika saya mengingat nama ataupun ketika saya mengingat kejadian itu, saya gak lagi merasa beban.
Saya nggak merasa lagi hal itu menjadi sebuah hal yang trigger diri saya. Enggak. Hari ini saya masih mendoakan orang tersebut. Saya tahu bahwa Tuhan ada mengasihi mereka dan saya juga ada untuk mengasihi mereka. Itu sebabnya tunggu sampai Tuhan izinkan kita untuk melayani orang-orang yang menyakiti kita. Tunggu sampai Tuhan membuka jalan, kesempatan untuk kita melayani orang-orang yang telah menyakiti kita. Disitulah kerendahan hati kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar telah mengampuni, atau itu sebenarnya kita belum mengampuni, kita hanya menghindari. Saya mau katakan mengampuni itu adalah keputusan setiap hari ya. Keputusan setiap saat. Mengampuni bukanlah sebuah keputusan sekali udah langsung lupa ingatan, enggak. Mengampuni adalah keputusan kita setiap hari, setiap saat. Gimana ya kak kita bisa mengampuni? Ada yang pernah bertanya sama saya. Kayaknya selama ini saya pikir saya tahu kata mengampuni, tapi saya ternyata gak tahu apa-apa. Saya hanya menghindari, beda ya. Saya hanya menghindari orang itu. Tapi ketika saya ingat nama orang itu, ketika saya ketemu sama orang itu, saya masih marah. Saya masih menyalahkan orang itu. Ia mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Saya mau katakan, untuk kita bisa mengampuni, kita perlu terima pengampunan Tuhan. Ini sederhana sekali. Tapi tidak ada cara lain untuk kita bisa mengampuni orang lain kalau kita belum terima pengampunan Tuhan. Loh, saya sudah dibaptis kak, saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah terima pengampunan, makanya hari ini saya bisa menjadi orang percaya. Iya, tapi saya mau katakan, apakah kamu sudah mengenal pengampunan Allah dengan pengertian yang begitu dalam? Atau kita cuma tahu, oh ya udah diampuni, oke udah cukup. Yang kulit-kulitnya aja, belum sampai ke dasar-dasarnya. Loh gimana kak cara tahu pengampunan Allah? Hari ini yang belum pernah mengerti dan belum pernah mengalami pengampunan Allah bisa ambil waktu khusus untuk berdoa. Tuhan, aku ingin mengerti makna pengampunan. Aku gak bisa Tuhan untuk mengampuni orang lain kalau aku belum mengerti makna pengampunan itu. Aku gak bisa Tuhan untuk mengasihi orang lain kalau aku gak mengerti makna kasih itu. Itu sebabnya Tuhan, aku minta pengertian tentang kasih dan pengampunan Allah dalam hidupku. Aku ingin mengalami, aku gak cuma pengen tahu, tapi aku pengen mengalami kasih dan pengampunan Allah dalam hidupku. Sehingga ketika aku mengerti makna kasih dan pengampunan itu, aku bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitarku. Doa ini begitu sederhana, tapi menurut saya ini adalah doa yang ampuh ya. Untuk kita bisa mengerti makna kasih dan mengalami pengampunan Allah. Dan ketika sudah berdoa, mendoakan hal ini, coba perhatikan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Allah sedang ajarkan, apa yang sedang Allah nyatakan
apa yang sedang Allah perkenalkan dalam hidup kita, coba lihat. Karena saya percaya setiap orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah, yaitu ingin kebenaran dinyatakan, ingin mengenal kasih Allah, ingin mengenal Kristus, ingin mengenal kebenaran, itu pasti dengan cepat Tuhan akan memberikan jawaban dari doa kita. Jadi jangan heran kalau sudah selesai berdoa ini, ya. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Karena kita lagi berdoa tadi. Makanya berhati-hati dalam berdoa. Karena sebenarnya secepat itu loh. Tuhan itu ada untuk memberikan jawaban bagi doa-doa kita. Khususnya ketika kita minta tuntunan, kita minta kekuatan, kita minta pengenalan akan Allah. Langsung Allah akan ajarkan kita. Jadi kita jadi belajar kasih dan pengampunan ya. Ya, betul. Saya sendiri menyadari bahwa saya masih terus belajar makna kasih dan pengampunan. Saya bisa bicara hal ini bukan karena saya pinter bicara ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, enggak. Tapi karena saya juga telah melakukan dan masih untuk merindukan, saya bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Luar biasanya adalah firman Tuhan mengajar kita untuk kita bisa mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Wah, itu standarnya luar biasa sekali. Yang artinya seumur hidup kita akan belajar, kita akan mengalami makna kasih dan pengampunan. Itu sebabnya kita beroleh kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, saya bisa salah, saya bisa keliru, tapi saya percaya firman Tuhan gak pernah keliru. Kita sebagai orang percaya beroleh keinginan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Itu bukan dari kita sendiri ya. Sebelumnya kita udah belajar bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang artinya ketika kita merasa berat, kita merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran, ingat lagi bahwa Roh Kudus itu udah ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah ada, akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, wah ini pagi hari ini cukup berat ya kita bahas tentang kasih dan pengampunan. Ya, karena itulah gambaran kita sebagai anak-anak terang. Karena Allah adalah kasih dan kebenaran, maka hidup kita juga akan menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Sederhana, tapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang dunia, apalagi tentang gaya hidup yang ada di dunia ini, berbeda sekali. Di mana kasih mereka? Di mana kebenaran itu? Jadi tetaplah semangat semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Renungan hari ini telah selesai. Percaya bahwa karena kita adalah anak-anak Allah, kita akan dapat mengasihi dan mengampuni ya orang-orang di sekitar kita. Oke, ada satu pujian terakhir ya untuk di pagi hari ini. Oke, salah. Saya style di ini aja.
di Spotify. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau setia. Sudah selesai untuk renungan di pagi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan mungkin saya perlu memperingatkan lagi ya. Jadi saat teduh diadakan setiap Senin sampai Jumat. Dan kita mulai untuk renungan dari firman Tuhan itu jam 6 sampai 6.30. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengusahakan
hadir sebelum jam 6. Ya, karena saya buka komal itu 5.45 sampai jam 7 pagi. Bersyukur bahwa ada orang-orang yang bisa hadir setiap hari. Tapi saya juga mau katakan kalau memang berhalangan juga bisa saat teduh masing-masing ya. Jadi sebenarnya komal ini diadakan di pagi hari untuk bantu orang-orang yang petobat baru, sehingga mereka bisa tahu saat teduh pagi itu seperti apa yang harus dilakukan, tujuannya apa gitu ya. Jadi saya ada untuk menolong setiap rekan-rekan teman-teman yang baru bertobat, untuk mereka bisa mendapatkan pertumbuhan rohani. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah terbiasa untuk saat teduh sendiri, nggak apa-apa juga gitu ya. Pokoknya kita semuanya bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kita. Kita perlu untuk makan makanan rohani melalui firman Tuhan. Kita perlu juga untuk melakukannya. Jadi setelah kita belajar hari ini tentang Allah adalah terang, dan bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita telah menerima terang Allah itu nyata dalam hidup kita, yang artinya kita akan hidup dalam kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Biasanya ketika merenungkan firman Tuhan, maka hari itu biasanya kita belajarnya di area itu gitu ya. Jadi jangan kaget kalau hari kita ketemu banyak orang yang nyebelin. Kita ingat pengalaman-pengalaman yang nggak enak, yang menyakiti di zaman dahulu, pengalaman-pengalaman yang meresahkan kita kembali ya. Itu adalah kesempatan untuk kita memilih. Aku ingin mengampuni, aku ingin mengasihi, karena aku adalah anak-anak Allah gitu ya. Jadi ketika ngalamin tantangan setelah mendengarkan firman Tuhan, gasken aja gitu ya, lakukan aja. Karena itu adalah kesempatan untuk kita jadi pelaku firman. Sekalipun keadaan seperti ini, sekalipun keadaan seperti itu, tetaplah lakukan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih dan kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati semua. Semangat hari Selasa. Iya, pagi hari ini sudah selesai dan kita akan tutup. Ya, tadi kita udah berdoa. Ya, kita udah berdoa. Terima kasih untuk Kak Simantek, Kak Ena, Kak Bodyguard Komal. Ya, ada Kak Joy Day, ada siapa aku yang baru bergabung ya pagi hari ini, Kak Benny, Sang Penyimak, Chings, Filan, Kak Pepi, Kak Lenti Hareva, Kak David, Ete, Kak Nioson, Kak Ander, dan teman-teman lainnya semuanya yang pakai private account, jadi saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Ya, shalom semua, selamat menjalani aktivitas dengan kemurahan Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan perkataan dan tingkah laku kita, bukan hanya di dalam keinginan kita aja. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Kita akan setel pujian ya. Oke. Ya, Abang Noi, salah saya. Abang Noi, ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Sang Penyimak, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Saya izin tutup ya. Semangat Selasa, Tuhan memberkati.